Oke, balik lagi di acara Podcast Dinkes. Oke. Hari ini bersama saya Bubut Santosa yang akan menghadirkan narasumber the only one, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr. Hajah Ati Pramudi Hastuti MARS. Betul Ibu? Sangat betul. Saya biasanya tadi bacanya MARS. Kirain kayak planet ya Ibu ya. Bahasanya harusnya Mars gitu. Yang benernya Mars ya Bu ya? Apalah arti sebuah kata. Oh iya, nama dong Bu. Yang tema kali ini adalah podcastnya Ibu tentang Pekan Imunisasi Nasional, disingkat PIN, dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Biasa disebut BIAS ya Ibu ya? Iya. Pengen tahu nih Bu, langsung aja. Dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah itu kapan sih Bu? Kalau kita boleh tahu nih Bu, banyak orang awam yang mungkin belum tahu ya. Oke, untuk Pekan Imunisasi Nasional, terutama PIN polio, khusus pada imunisasi polio. Itu akan dilaksanakan nih mulai hari ini nih, tanggal 23 Juli tahun 2024. Kita range-nya sampai sebulan. Tetap. 1 bulan Ibu? Ya, range 1 bulan dengan 2 siklus. 2 siklus? Ya, siklus yang pertama itu range-nya 1 minggu. 1 minggu berikutnya adalah kita sweeping. Mana sasaran yang belum datang. Kemudian minggu ketiga kita sudah masuk ke siklus kedua. Kemudian minggu keempat kita lakukan sweeping yang kedua. Yang keduanya itu? Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, dari saya personal aja. Kalau yang pertama itu kayak gimana sih Bu bentuknya? Kegiatannya itu yang tadi Ibu jelaskan. Setiap anak usia 0 sampai dengan 7 tahun. 0 sampai 7? Ya, wajib mendapatkan imunisasi polio secara tetes. Nah, yang ditetes kayak dulu ya? Ya, secara tetes setiap anak mendapatkan dosis 2 tetes di putaran pertama. Di putaran pertama 2 tetes. Kemudian dalam jeda waktu 2 minggu diulang dalam tetes yang kedua, yaitu pada dosis yang kedua, putaran kedua. Sama 2 tetes juga. 2 tetes juga? Iya. Berarti itu harus berkala ya, dari pertama dan kedua gitu ya Bu ya? Ya, betul. Tapi kan biasanya di masyarakat itu ada yang misalnya yang pertama ada yang belum ikut, Ibu gimana Bu? Oke, ketika pertama belum ikut, tentu dia hitungannya yang kedua ya pertama. Karena nanti ada, kita kan punya sasaran nih. Provinsi Banten sendiri untuk anak 0 sampai 7 tahun, sasarannya itu sekitar 1.612.831. Oh, banyak juga, cukup banyak Ibu ya. Jadi usia 0 sampai 7 tahun. Yang tersebar tentunya di 8 kabupaten kota. Kita sudah punya data by name by address setiap anak sasaran kita yang dalam tahapan persiapan ini PIN kita sudah lakukan microplanning. Ya, artinya data-data ini sudah ada. Baik data anak balita tentu dari hasil yang kita ambil dari hasil pengukuran penimbangan. Kemarin yang 1 bulan kita laksanakan ada sekitar 824.000 anak yang sudah dilakukan pengukuran penimbangan. Nah, anak yang sudah dilakukan pengukuran penimbangan di bulan ini juga menjadi sasaran polio. Ditambah lagi untuk anak usia di atas 5 tahun sampai dengan 7 tahun lebih 29 hari. 29 hari. Iya. Sebulan lah Ibu ya. Iya. Jadi 8 tahun kurang 1 hari. 8 tahun kurang 1 hari. Ya. Jadi sasarannya kita tambah dari sekolah-sekolah, data-data dari setiap sekolah. Kemudian juga karena ini 0 sampai 7 tahun bukan anak sekolah saja, tetapi sasaran kita juga anak-anak yang usia tersebut tapi tidak bersekolah. Berarti kita juga bekerja sama dengan dinas sosial untuk pendataan tersebut. Jadi ketika data ini anak belum datang, inilah yang kita lakukan sweeping. Sweeping di minggu keduanya itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada, artinya ketika kita masuk ke tahap kedua tidak ada lagi yang ketinggalan.
Ketinggalan, iya baik. Oh, gunanya sweeping itu? Yes. Kenapa belum datang? Belum datang nih ya. Betul. Oke. Pertanyaan yang keduanya Ibu ya. Oh, ntar dulu. Yang pertama itu belum selesai menurut saya. Yang bulan imunisasi sekolah anak juga berarti diselenggarakan di bulan ini juga ya Bu ya? Bulan Agustus. Oh, di bulan. Ya. Khusus bulan imunisasi anak sekolah akan kita laksanakan mulai tanggal 1 Agustus. 1 Agustus sampai akhir Agustus ya? Iya, betul. Oke. Kalau yang nasionalnya mulai dari hari ini ya Ibu ya? Iya. 23 sampai Agustus 23 berarti ya? Di dalam BIAS ini tentu berbeda dengan pekan imunisasi polio. Karena PIN ini hanya untuk polio. Oh, PIN itu polio? Iya. Kemudian untuk BIAS ini sasaran kita adalah anak kelas 1, anak kelas 5 dan kelas 6. Adapun setiap kelasnya itu berbeda-beda untuk yang kita imunisasi. Anak kelas 1 berupa campak rubella, kemudian anak kelas 5 HPV 1, anak kelas 6 adalah HPV 2. Dan pada saat BIAS pula kita akan laksanakan penjaringan anak sekolah. Jadi karena sasarannya anak baru, anak SD baru, anak SD baru masuk ya Bu ya. Maka kita lakukan penjaringan anak sekolah juga sampai pada bagaimana pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan indera mereka, kemudian bagaimana faktor genetik daripada kedua orang tua. Harapannya dia selama menjalani sekolah benar-benar dalam kondisi yang sehat sehingga dia bisa menjadi anak-anak yang cerdas. Ya. Oh, tujuannya itu ya Ibu ya. Yes. Bagus sekali penjelasannya cukup detail Ibu. Kalau pengen tahu lagi nih Bu, kalau yang polio itu disebabkan oleh apa sih Bu? Terjadinya polio itu banyak yang. Jadi begini, kenapa sih saat ini negara Indonesia mengadakan pekan imunisasi nasional polio yang dilakukan secara serentak. Pekan imunisasi polio. Ini tahap 2 ya. Tahap 2 ini ada sekitar 27 provinsi yang diikut sertakan dalam tahap 2. Termasuk diantaranya adalah Provinsi Banten. Provinsi Banten. Ya, ini karena adanya kasus kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa tuh adanya penderita polio di satu daerah. Di provinsi ini. Nanti dulu di provinsi. Sudah terjadi nih dari tahun 2022, 2023 sampai 2024 kemarin awal tahun. Maka agar tidak terjadi ke banyak daerah ini maka kita lakukan pencegahan preventif. Ya, jadi vaksin polionya pun yang diberikan saat imunisasi polio baik di bawah usia 11 bulan sampai dengan lanjutan ini berbeda. Ini vaksin polionya yang diberikan adalah vaksin polio khusus untuk KLB. Yang digunakan adalah NOVV gitu. Apa itu Bu kalau aku boleh tahu? Dia itu makhluk aneh. Dan itu Bu disebabkan oleh itu menular apa tidak sih Bu? Kalau boleh tahu ya, polio ini menular? Kalau nggak diimunisasi, kalau udah diimunisasi ya berarti pasti menular. Kalau harusnya, harusnya polio ini kan Indonesia sudah eliminasi nih. Tahun 2016 Indonesia sudah dinyatakan eliminasi polio. Nah, 2016. Nah, kalau sudah dieliminasi harusnya tidak boleh ada kejadian luar biasa. Apalagi nanti kita 2 tahun lagi mau rencana eradikasi polio. Eradikasi polio udah benar-benar bebas total. Tidak ada polio harusnya. Tidak ada polio. Kenapa tidak ada polio? Karena sudah ada vaksinasinya. Yaitu dengan tetesan polio, bahkan ada juga dengan suntikan yang kita sebut IPV. IPV. Ya. Jadi polio sampai 4 kali gitu polio diberikan. 4 kali ya. Diberikan dari anak tentunya 2, 3, 4 gitu bulan. Bulan. Polio 1, 2, 3 gitu kan. Kemudian ditambah polio 4
Nah, gitu. Kemudian IPV juga di usia yang sama saat polio 4 diberikan, ditambah dengan usia 9 bulan. Pas 9 bulan? Iya, IPV 2, suntikan itu dalam bentuknya. Bentuknya suntikan. Nah, karena ini ternyata ada kejadian luar biasa yang harusnya tadi sudah terminimalisir, maka untuk preventif sampai menyebar ke berbagai daerah, tentu dilakukan pencegahannya dengan pemberian ulang. Vaksinasi polio itu secara serentak. Yang dimana pemberian ini tentu tadi vaksinnya berbeda dengan yang kita biasa berikan di usia di bawah 11 bulan tersebut. Jenisnya disesuaikan dengan kondisi KLB yang terjadi. Ya. Sesuai kejadian ya Ibu? Ya, betul. Dan ini tanpa memandang status apakah dia sudah diimunisasi atau belum, diulang kembali seluruhnya. Gitu. Harus ikut ya Ibu? Harus ikut. Kenapa harus ikut? Karena satu saja ada anak usia 0 sampai 7 tahun tadi tidak dilakukan imunisasi, maka dia akan berpotensi menderita polio. Dan satu saja anak yang positif akan berpotensi menularkan kepada 200 anak. Oh, menular berarti Bu? Yes, ya. Gitu. Makanya target kita harus 100% dari total anak sasaran yang ada harus terimunisasi. Harus 100% ya? Yes. Ya. Itu ditularinnya oleh apa sih Bu? Kalau boleh tahu, polio itu? Mau tahu apa? Mau tahu banget? Banget lah, kan udah direkam nih ya. Anteng ya? Saya fokus sama Ibu pas ngeliat kesini pada anteng. Mau tahu banget dong Bu. Saya penasaran, jujur saya penasaran. Pertama tentu dari virus yang sudah masuk ke dalam tubuh itu biasanya keluar melalui feses, ya. Feses si anak BAB. Nah, kita tidak tahu tuh feses dibuangnya apakah sembarangan atau tidak. Ketika dia terbawa oleh angin, udara, nah itu bisa menyebabkan kontaminasi kepada tertular pada si anak tersebut. Nah, ini dari tahun 2022 nih. Pertama di penghujung Aceh kejadian luar biasa. Tahun 2022. Di akhir triwulan yaitu di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 9 Oktober. Kasus terjadi. Kemudian merambah di tahun 2023 diawali kemudian masuk lagi ke bagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Kemudian ke Papua Tengah terakhir Desember tahun 2023. Masuk ke 2024 gitu. Awal bulan Februari itu ke Papua Gunung sama Papua Selatan. Jadi kalau satu aja di pulau itu sudah ada, itu potensi menyebar antar pulau, itu antar wilayah itu sudah tidak mengenal wilayah administrasi lagi. Penyakit menular. Ini khawatir. Dan kenapa saya wajibkan di Banten kemarin 2 minggu lalu kasus ini sudah terjadi. Sudah terjadi di karena satu saja ada kasus berarti itu udah kejadian luar biasa. Iya, benar. Jadi tepatnya di Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, yaitu di Kampung Sorongan, Kecamatan Cibaliung. Nah, proses saat ini kita akan lakukan mengumpulkan sekitar 200 anak yang ada di sekeliling rumah anak yang sudah positif tadi itu. Mengambil feses mereka apakah mereka sudah juga tertular atau positif. Jadi kalau kita ingin tahu apakah dia positif atau tidak, fesesnya itu kita ambil. Selain dari itu ada Bu gejala awalnya gitu. Kalau tertular itu gejalanya itu yang pertama tentu ya kalau demam itu setiap infeksi apapun itu sudah pasti itu dalam kondisi yang akut. Tapi yang artinya kronis dia lumpuh layu nih. Lumpuh kalau gejala lumpuh layu itu biasanya penyebabnya macam-macam. Dari diagnosa bandingnya juga banyak sekali. Betul. Gitu. Jadi
biasanya kalau kita surveillance epidemiologi yang kita lakukan, para tenaga surveillance baik yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas melakukan surveillance secara pasif, aktif dan juga melalui hospital record. Ini kita akan mencari kira-kira anak usia di bawah 15 tahun. Karena polio ini biasanya menyerang pada anak-anak. Anak usia di bawah 15 tahun ketika dia mengalami beberapa penyakit beberapa jenis penyakit, karena yang menyebabkan lumpuh layu itu bukan hanya polio, banyak penyakit yang lumpuh layu. Jadi terutama yang kaitannya penyakit-penyakit berkaitan dengan saraf. Nah, ini dikumpulkan. Apakah penyakit itu memang bukan karena polio, maka kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi untuk mencegah terjadinya itu, menghindari bahwa itu polio, semua anak-anak yang memiliki gejala daripada lumpuh layu tersebut kita lakukan tindakan pemeriksaan. Itu. Soalnya ada beberapa teman-teman saya yang punya anak, katanya sih nggak usah ini deh katanya, nggak usah diimunisasi ya. Iya, itu berarti pasti akan kemungkinan besar akan bisa tertular ya Bu ya? Bukan kemungkinan besar. Udah pasti gitu. Potensinya luar biasa. Iya. Kita tidak tahu, kita hidup tinggal di daerah tertentu atau saat kita mobilitas, karena yang namanya manusia, mobilitas itu tidak mengenal wilayah. Penyakit juga tidak mengenal wilayah administrasi. Dimanapun, kapanpun bisa berpotensi hal tersebut. Kita tidak bisa mengatakan bahwa lingkungan rumah tinggal kita terbebas dari penyakit gitu. Maka orang yang sudah diimunisasi aja masih memiliki potensi tertular, apalagi orang yang tidak mendapatkan kekebalan atau imunisasi. Oke. Berarti itu sudah cukup ya Bu ya, keterbatasan ya betul, ketersediaan vaksin di provinsi ini buat bayi dan anak itu cukup lah ya. Untuk yang mana nih? Pin polio. Oke, untuk pin polio tersebut vaksin ini langsung didatangkan dari WHO. WHO kemudian diolah di Bio Farma dan oleh Kementerian Kesehatan didistribusikan ke masing-masing provinsi sesuai dengan jumlah sasaran di setiap provinsi yang ada. Nah, kebetulan untuk periode tahap 2 vaksin pin polio ini dari 27 provinsi yang ikut, ini Provinsi Banten yang sasarannya paling tinggi. Yang lain ya 1,6 juta, karena kebetulan anak-anak usia 0 sampai 7 tahun di Provinsi Banten banyak sekali. Jadi kalau yang lain ada yang cuma 200.000, ada yang 300, ya gitu. Dan untuk Banten sendiri, walaupun ada 5 provinsi yang di atas 1 juta, tapi yang 1,6 itu cuma Banten. Gitu. Paling tinggi Banten. Ya, jadi memang sebenarnya kita harus kerja keras, para nakes yang ada tentu harus kerja keras bagaimana sasaran ini benar-benar kita capai sampai 100%. Oke. Agak merinding ya Bu. 1,6 juta. 6 juta anak. Paling tinggi antara 27 provinsi. Yes, yang lain tadi ada yang cuma 200.000. Padahal PR kita berlomba-lomba nih. Ayo mengejar capaian target. Coba apple to apple 200 dengan 1,6 juta. Berarti dinas ini banget ya, bekerja keras banget ya. Yes. Terus 2 putaran pula gitu loh. Iya. Tapi ada kemungkinan gak sih Bu melakukan 2 putaran itu ya? Ada aja yang miss gitu, yang tidak terjamah gitu. Kan khawatir juga ya. Kemungkinan itu ada. Ada ya. Nah, makanya oleh karenanya kita kemarin mempersiapkannya dengan sangat matang. Artinya begini, setiap kabupaten kota harus menyusun microplanning. Oke. Microplanning ini waktu penyusunannya itu bukan dilaksanakan hanya oleh dinas kesehatan, tetapi mengajak beberapa dinas dengan lintas sektornya.
Seperti Kementerian Agama untuk sasaran sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama, pondok pesantren, kemudian juga Dinas Pendidikan tentunya, kemudian Dinas Sosial yang tadi sasaran panti-panti untuk mengumpulkan sasaran tersebut. Belum lagi kita juga berkolaborasi dengan Dukcapil karena saat penginputan dari hasil imunisasi tersebut kita masukkan ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku, di mana dalam aplikasi tersebut ada nick-nya. Jadi ini kesempatan juga buat Dukcapil untuk mensweeping ada nggak anak yang masih belum memiliki nomor induk kependudukan gitu. Jadi manfaatnya banyak hal. Banyak hal ya Bu ya. Iya. Nih, oke, aku ada pertanyaan selanjutnya nih. Kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI, bagaimana penanganannya? Oke. Untuk yang mana nih? Lagi-lagi bicara pin polio. Oke. Karena tadi ngomongnya bias dan pin polio, maka saya pastikan dulu yang mana yang dimaksud. Oke. Karena ini beda ya. Benar. Yes, gitu. Oke. KIPI itu mungkin saja terjadi, tapi yang perlu diingat bahwa pin polio ini tahapan daripada penggunaan vaksin yang ada ini sudah melalui tahapan yang begitu luar biasa. Dan dari sisi vaksinnya telah melalui tahapan uji coba. Di mana kalaupun ada kejadian ikutan pasca imunisasi, kejadian ikutan tuh ada efek setelah diberikan imunisasi. Itu sebenarnya bahasa awamnya, gitu. Dari yang ada itu, kalaupun ada dia hanya non seriously, karena KIPI itu dibagi menjadi kejadian yang serius, kejadian yang non serius. Kalau yang non serius misalkan sedikit demam atau sedikit pusing atau sedikit mual, tapi ya bisa ditangani dengan cukup pemberian obat-obatan simptomatik atau menangani gejalanya tadi, gitu. Tapi itu pun tidak banyak yang terjadi dari yang sudah dilakukan di tahap pertama kemarin, gitu. Nah, dan yang kedua adalah keuntungan daripada pin polio ini yang nggak perlu diragukan oleh masyarakat selain tadi bahwa dari sisi keamanan vaksinnya sendiri sudah relatif lebih baik, bagus. Kemudian yang kedua adalah bahwa ini pemberiannya adalah dengan tetes. Berbeda mungkin kalau pemberiannya dengan disuntik. Kalau suntik kadangkala KIPI itu bisa terjadi karena proses penyuntikannya. Ya kan. Kalau ini hanya tetes diberikan. Jadi kalaupun dia terjadi gejala itu mual. Hanya mual atau yang disuntik misalkan sampai muntah. Itu yang disuntik? Bukan, yang ditetes. Ya. Jadi kalau ini kan kalau nggak sampai ibaratnya ke darah. Jadi sangat minim sekali dan alhamdulillah kayak hari ini kita monitoring ke 8 daerah yang ada tidak ada gejala-gejala yang seperti itu. Dan mudah-mudahan ini tentu diharapkan nggak ada. Kalaupun ada, kita sudah antisipasi dari kita punya yang namanya Komda KIPI untuk di tingkat provinsi, Pokja KIPI untuk di tingkat kabupaten kota, dan Komnas KIPI untuk di tingkat pusat. Di tingkat pusat. Ya, jadi ketika ada kasus tim monitoring dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Puskesmas itu memantau, dan jika ada itu dilaporkan 1 kali 24 jam di situ Pokja KIPI berlaku, dan kalau Pokja KIPI tidak bisa menangani maka ditangani di Komda KIPI, dan tim rumah sakit pun siap menghadapi jika terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke. Saya sebenarnya pertanyaan banyak Bu, cuman Ibu ngejelasinnya kena semua gitu. Ya. Bertanyanya kelamaan gitu loh. Makanya pas tadi Ibu ngejelasin saya ngeliat ini udah ditanya, ini udah bingung saya. Mungkin ini Bu, yang diperlukan dukungan dari siapa aja sih Bu biar pelaksanaan PIN dan BIAS ini dapat berjalan dengan baik dan aman?
Apakah semua masyarakat harus ikut lah Ibu ya? Oh iya jelas. Yang pasti peran pentahelik di situ sangat diperlukan. Siapa itu pentahelik? Siapa siapa ya? Tahu ya. Harus gitu ya. Oke. Saya tidak tahu. Pentahelik itu yang pertama adalah kan pemerintah otomatis. Bagaimana komitmen dukungan daripada pemerintah khususnya kepala daerah ini menjadi kunci sukses keberhasilan. Dari mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kemudian yang kedua, bagaimana peran daripada organisasi masyarakat dan organisasi profesi. Ini ikut terlibat untuk mengupayakan penggerakan masyarakat. Gitu lah. Penggerakan masyarakat artinya dia harus mengedukasi semua, mensosialisasikan secara sama. Betul. Ya, gitu. Pemerintah tadi selain kepala daerah tentu seluruh OPD-OPD yang terkait tadi. Ada dinas pendidikan, dinas sosial, kemudian DP3 AKKB gitu kan. Banyak pihak yang juga terlibat. Sampai peran camat, lurah atau kepala desa menjadi juga kunci keberhasilan. Sampai ke keluarga kalau bisa. Iya, betul. Dan kesadaran diri sendiri. Belum juga. Tadi. Kalau itu kan pemerintah. Dari maaf. Tadi. Nah, masyarakat tadi, masyarakat baru organisasi masyarakat itu baru sampai tokoh agama, tokoh masyarakat gitu kan. Masuk bagaimana masyarakat akhirnya diberdayakan. Ini untuk menghalau jika terjadinya satu penolakan dari imunisasi tersebut. Banyak pihak yang bisa menjelaskan betapa pentingnya anak diimunisasi untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045 nanti. Gitu. Kemudian peran institusi, kemudian peran jurnalis, ini juga penting sekali untuk terciptanya atau terwujudnya dari keberhasilan. Jadi makanya kemarin ketika tahap persiapan kita undang semua lintas sektor pentahelik itu di setiap kabupaten kota. Diadakan penyuluhan itu ya Bu? Iya gitu. Sosialisasi, persamaan persepsi tadi untuk memvalidasi data. Apakah masih ada yang belum terdata. Nah ini penting sekali hal tersebut. Tapi kalau dari pengalaman Ibu ada aja ya Bu ya yang yang menolak itu gitu? Oke, banyak. Jangankan serempak. Saat imunisasi dasar lengkap dan ditambah imunisasi rutin, penolakan itu terjadi banyak. Hal yang dirasakan oleh setiap wilayah yang ada di 8 kabupaten kota. Dan itu sejak dulu, bahkan saya pernah mengalami penolakan waktu saya jadi kabid berapa puluh tahun yang lalu di kota Tangerang. Saya akan contoh. Ya ada sekelompok masyarakat yang melakukan penolakan bahwa vaksin itu haram. Gitu. Padahal sudah melewati tahapan-tahapan. Kayak kita berbicara real. Kita tidak menyinggung siapapun. Nah saat itu bahwa ini tidak bisa dilakukan edukasi atau diberikan masukan hanya oleh saya. Karena tentu harus yang lebih berkompeten dari sisi itu. Maka kemudian saya meminta MUI, kemudian juga NU untuk yang langsung mengedukasi dari pihak-pihak tertentu. Dan itulah pentingnya tadi peran-peran pentahelik. Jadi kesuksesan di dalam penggerakan massa tidak mungkin dilakukan oleh hanya seorang dinas kesehatan gitu. Oh iya sih Bu. Kayak yang tadi Ibu jelaskan tadi itu ya, butuh peran siapa aja, dibantu oleh siapa aja itu dukungannya. Kominfo termasuk. Gitu. Semuanya lah, hampir semua ya. Betul. Karena yang tadi Ibu saya masih merinding sih 1,6 juta. Itu gede banget sih Bu. Tapi kita optimis. Oh lebih optimis ya? Oh ya. Ya alhamdulillah kita begini. Dengan segala hal keterbatasan. Karena waktu cukup dadakan kita ini. Ya untuk tahap 2 ini. Karena kita juga baru saja melaksanakan 1 bulan dengan sasaran 824.000 anak.
Yang saat itu bagaimana bisa nggak kita 100% mencapai semua anak balita usia 0 sampai 5 tahun dilakukan penimbangan, dibawa ke posyandu. Ya, tapi alhamdulillah tadi dengan komitmen yang luar biasa dari mulai gubernur, bupati, wali kota, kompak semua dinas kesehatan dan ditambah OPD, camat, lurah, kepala desa ini luar biasa bergerak semua. Ternyata kita mampu. Dari kacamata itu bahkan kita pertama di Indonesia yang menyelesaikan 100% dari sasaran yang ada. Ya, tepat di tanggal 30 Juni seluruh kabupaten kotanya sudah 100%. Dan dengan bekal itu maka saya memberi keyakinan kepada kabupaten kota bahwa kita pasti mampu. Pasti mampu. Iya. Nggak capek tuh Bu? 800 sekian 100% gitu. Nah sekarang biasanya 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya iya, nih. Okay. Ibu kalau pegel saya ya nggak boleh capek. Iya dong. Itu udah tanggung jawab. Iya sih Bu. Menyelamatkan satu anak bangsa itu jauh lebih penting. Jadi kalau bahasa ibu saya nggak ngedengar kita minimalisir tapi semuanya ya. Nggak ada. Makanya jadi ketika Kementerian Kesehatan sebenarnya menargetkan hanya 95%. Sisain 5% gitu ya. Ya, pokoknya harus tercapai 95%. Saya katakan kepada teman-teman semua, kalau kita sisakan 5%, jangankan kita sisakan 5%, coba 99,99% kita sisakan 0,001% saja. Kalau kita kalikan jumlah sasaran, akan ada lebih dari 1 anak yang tidak terimunisasi. Baik. Okay. Betul. Yes. Epidemiologinya bahwa 1 anak saja menderita polio yang tidak terimunisasi, yang kemungkinan menderita polio akan menyebarkan ke 200 anak menderita polio. Mendingan kita sulit sekarang untuk mencari mereka yang terimunisasi daripada keburu kejadian lalu kita mencari banyak anak yang tidak bisa kita selamatkan. Itu. Karena 1 orang nularin 200 ya. Dan akhirnya semua kabupaten kota setuju dengan itu. Kita usaha maksimal 100% meskipun hasilnya itu bergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai manusia kita harus berikhtiar semaksimal mungkin. Betul. Itu. Allahu Akbar nggak usah ya. Soalnya dari tadi pas dijelasin berasa dimarahin. Oke. Ini antara semangat sama marah-marah. Marah-marah gua. Iya, maaf. Makanya saya dari tadi gini nih ngerem Bu. Itu kok kayak dimarahin ya. Terakhir Ibu terakhir. Kan biar semangat dong. Iya Ibu, maaf ya Bu ya kalau ada salah. Lanjut itu sebelumnya. Terakhir Ibu, ini pesan untuk masyarakat terutama untuk yang punya anak di usia 1 sampai 9 bulan dan usia anak sekolah. Pesannya buat mereka apa nih Bu? Terkait dengan PIN dan bias ini. Lu yang bener apa bertanyanya? Oh gini nih Bu ya. Iya. Oke. Udah gak usah diulang pertanyaannya. Tahu kan Ibu maksudnya? Soalnya ini baku banget Ibu. Soalnya ada 2 nih. Ada 2. Gitu ya. Ada 2. Oke. Kan tadi bahwa tema kita hari ini bagaimana mensukseskan PIN polio. Dan juga mensukseskan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Yang kebetulan waktunya tidak berjauhan jaraknya. Betul. Namun antara bulan imunisasi anak sekolah dengan PIN polio tentu sasarannya jauh berbeda. Kalau PIN polio itu sasarannya adalah untuk anak 0 sampai 7 tahun lebih 29 hari atau sampai dengan 8 tahun kurang 1 hari. Kalau bulan imunisasi anak sekolah sasarannya adalah anak kelas 1 SD, kelas 5 SD dan kelas 6 SD. Dengan suntikan atau imunisasi yang berbeda. Setiap anak SD-nya. Nah, maka tentu saran saya kepada seluruh masyarakat, jika memang orang tua sayang pada anaknya dan ingin menjadikan anak tersebut di kemudian hari tentu penerus bangsa dari diri kita sendiri. Kita ingin bangga sebagai orang tua ketika mereka menjadi anak-anak yang produktif, yang menjadi
generasi penerus bangsa, menjadi generasi emas yang mampu bersaing bukan hanya di kancah lokal tapi juga kancah internasional. Dan ini punya harapan kita karena Indonesia sesuai dengan temanya bagaimana menuju Indonesia emas pada tahun 2045 karena kita akan menghadapi yang disebut bonus demografi di tahun 2035. Di mana bonus demografi itu usia produktif kita akan jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Jadi saat negara-negara lain tidak punya penduduk yang produktif, kita punya. Yang ini bisa tersebar di seluruh pelosok negeri dan luar negeri yang ada. Artinya kita punya potensi itu. Namun untuk bisa mencapai itu semua dari sekarang nih anak-anak 0 tersebut 7 tahun tersebut harus kita persiapkan. Apakah pendidikannya dulu atau kesehatan? Dua-duanya sama beriringan. Antara pendidikan kesehatan tidak ada yang lebih dulu. Dua-duanya sama pentingnya, sama lebih dahulunya. Betul. Tanpa kesehatan, pendidikan mereka tidak akan bisa secara maksimal menyerap. Tanpa pendidikan, kesehatan juga tidak mungkin berhasil. Maka dua-duanya penting sekali. Maka kalau orang tua menganggap dan merasa sayang sama anaknya, tentu lakukanlah. Pastikan anak-anaknya harus mendapatkan imunisasi. Bawa, jangan nunggu di sweeping tadi, tapi bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan karena layanan PIN polio ini kita buka di posyandu, di sekolah, kemudian juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti rumah sakit dan klinik. Semua ikut berperan untuk mendekatkan akses kepada masyarakat. Pemerintah berusaha agar masyarakat tidak sulit mendapatkan akses layanan PIN polio ini. Nah, kemudian begitu juga bagaimana pentingnya imunisasi lanjutan terhadap beberapa jenis imunisasi yang diadakan di saat bulan imunisasi anak sekolah. Karena bias itu biasanya kita buka setahun 2 kali. Yakni di bulan Agustus dan di bulan November. Dengan tema imunisasinya beda-beda. Gitu ya, di bulan Agustus tadi hanya campak rubella pada anak kelas 1, kelas 5 HPV untuk mencegah kanker serviks pada anak perempuan. Kemudian di kelas 6 juga sama mencegah kanker serviks untuk dosis yang kedua. Nah, nanti bias di bulan November tersebut juga mendapatkan imunisasi lanjutan karena setiap imunisasi akan lebih kuat jangkauan imunitas kita, akan bertambah lama jarak imunitas kita akan kita terbebas atau terminimalisir dari penyakit tersebut, yaitu ketika kita mendapatkan booster selanjutnya yaitu di bulan November yang sasarannya berbeda gitu. Yaitu jadi dengan imunisasinya juga berbeda. Untuk kelas 1 imunisasinya DT. Dan kemudian kelas 2 imunisasinya TD. Kemudian kelas 5 imunisasinya TD. Nah, ini akan dilakukan setiap tahun untuk bulan imunisasi anak nasional. Tapi untuk PIN polio ini adalah diberikan tanpa memandang dia sudah di polio atau bukan, karena ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya KLB di satu daerah. Karena tadi ingat bahwa penyakit menular ini tidak mengenal batas wilayah kapanpun tidak menutup kemungkinan akan bisa terjadi pada anak kita. Oleh karenanya kita harus benar-benar lindungi anak kita dengan pemberian imunisasi. Bu, ini dari saya pertanyaan Bu ya. Ini udah beres sih sebenarnya pertanyaannya. Kalau yang dia udah aman, udah diimunisasi semua, berarti aman lah dia ya Bu ya. Tapi atau masih ada kemungkinan bisa tertular ya Bu? Manusia itu kan berbeda ya. Jadi imunisasi ini ketika orang diimunisasi bukan mereka sudah dipastikan tidak sama sekali terkena. Gitu lah. Tapi minimal ketika mereka mendapatkan imunisasi, kalaupun dia terkena tidak menimbulkan dampak komplikasi, disabilitas atau kecacatan atau bahkan kematian. Jadi kalaupun dia terkena, dia lebih ringan. Lebih ringan. Yes. Oh, gitu. Jadi
tetap kena tapi tidak separah itu. Tapi belum tentu kena. Bahkan lebih banyak yang tidak terkena. Oh, karena ada. Ya, kalau yang terkena hanya 1-2 saja. Dari mereka statusnya sudah diimunisasi. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan udah habis, Bu. Oke. Cuman tadi saya pertanyaan saya aja itu. Saya ada kegelisahan tadi. Pokoknya Ibu udah ngejawab semua pertanyaan yang sebenarnya saya belum tanyain tapi Ibu udah jawab nih. Jadi bingung kan? Ya. Kita anggap beres aja. Tapi emang udah beres, penjelasan Ibu sangat amat berapi-api sih Bu yang saya tadi lihat ya. Semangat banget Ibu. Untuk menyelamatkan masyarakat tentu sebagai kepala dinas kesehatan harus selalu semangat. Keren Ibu. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Oke, tema kita hari ini adalah polio tadi udah berakhir yang disampaikan oleh Ibu Dr. Haji Ati Pramudi Astuti Mars ya. Bener ya? Sekarang bener ya, bukan Mars. Demikianlah podcast hari ini dari Dinkes, podcast Dinkes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.